Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk pada akhir semester ganjil atau akhir semester 1. Kita akan membahas mengenai uji capaian pembelajaran. Kalau misalkan zaman kurikulum 2013 itu kan namanya ujian akhir semester. Nah, kalau kurikulum merdeka itu istilahnya adalah uji capaian pembelajaran atau sumatif akhir semester. Juga ada yang menamakan seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Kita bahas yang nomor 1. Dua vektor kecepatan yang besarnya sama, yaitu 4 meter per sekon, mengapit sudut 120 derajat. Besar resultan kedua vektor tersebut adalah, ini mudah saja pakai hukum kosinus ya. Pakai hukum kosinus yang mengatakan resultan itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat ditambah 2 kali R kosinus alfa. Alfanya nanti 120 ya. Nah, R-nya sama karena apa? Karena di sini didefinisikan bahwa besarnya sama, yaitu 4 meter per sekon. Jadi, Pak Jul bisa langsung masukkan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 4 kosinus 120. Ya, kosinus 120 itu sama saja min setengah, kan gitu. Min setengah dikalikan ini kan bisa hilang nih. Nah, demikian hingga kita punya 4 kuadrat 16 ditambah 16 ditambah 4 kali 4, ini masih ada min 1, berarti min 16. Seperti ini bisa coret-coret, sama dengan akar 16 sama dengan 4 meter per sekon. Selesai. Dua vektor perpindahan masing-masing adalah A sama dengan 4i ditambah 3j meter dan B sama dengan 1i ditambah 7j meter besar A min B. Ingat, di situ ada kata-kata besar A min B, berarti besar vektor A dikurangi B. Kita tulis dulu, A sama dengan 4i ditambah 3j, kemudian B sama dengan I ditambah 7j. Karena di situ dikatakan A dikurangi B, maka ditulis seperti ini aja. Berarti saya tulis A min B sama dengan 4i kurangi I, itu 3i. 3j dikurangi 7j, itu sama dengan min 4j. Nah, yang ditanyakan adalah besar A min B. Besar A min B tentunya adalah A min B sama dengan 3 akar 3 kuadrat ditambah min 4 dikuadratkan, sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25, sama dengan 5 ya, 5 meter perpindahannya. Ada yang B. Kemudian nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ada beberapa gabungan dari sebuah vektor ya. Kita bisa selidiki masing-masing. Di sini ada F1, F2, F3. Caranya gampang saja. Nomor 3 kita bisa hitung. Yang pertama kita tinjau untuk X-nya. Berarti sigma Fx sama dengan F1 dikalikan kosinus alfa ditambah F2 kali kosinus. Nah, kalau ini kan langsung ketemu karena dia pelurus ya. Pelurus itu 180 derajat ditambah F3 dikali kosinus. Nah, kosinusnya lihat F3 itu adalah 270 derajat. Nah, sedemikian hingga kita bisa tulis F1-nya itu 10 kosinus dari, nah ini kosinus alfanya kita nggak tahu sudutnya, tapi diketahui tangen alfa. Nah, tangen alfa itu sama dengan 4/3 kayak gini ya. Tangan itu sama dengan Y per X. Demikian hingga kalau Y-nya 4, X-nya 3, berarti otomatis R-nya itu kan sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 3 kuadrat 16 tambah 9 25 sama dengan 5 ya. Berarti R-nya 5, otomatis nanti kita punya kosinus alfa itu, kosinus itu kan sama saja X per R ya. X sama dengan 3/5, sedangkan sinnya sin alfa sama dengan Y per R, Y-nya 4/5. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan untuk nilai kosinusnya adalah 3/5 ditambah F2-nya. F2-nya adalah 16 dikali kosinus 180. Nah, ini harus diingat. Kalau kalian nggak ingat, cukup lihat grafiknya saja. Ini sin. Aduh. Pak Jul tulis di mana nih? Di sini ya. Ini sin, yang bawahnya
ini cos. Nah, seperti ini. Yang diminta adalah cosinus 180, di sini otomatis min 1 ya, berarti kalikan min 1 di sini, min 1 ditambah F3-nya di situ 8 cosinus 270. Nah, di sini 270 itu di sini, berarti dia 0 ya. Dikali 0, berarti sama dengan 10 dikali ini cosinus alfa kali 3/5 dikurangi 16 ditambah 0. Nah, ini 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi 16 sama dengan min 10 Newton. Nah, itu untuk sigma Fx nya. Kemudian sigma Fy nya itu juga sama, berarti F1 sin alfa. Ya benar ya, F1 sin alfa ditambah F2 sin 180 ditambah F3 sin 270. Sedemikian hingga F1 nya kita tulis 10 ya. 10 dikali sinus alfanya kita tadi sudah ketemu, sinus alfa 4/5. 4/5 ditambah F2 nya sama dengan F2 nya adalah 16 kali 180 sin 180. Sin 180 itu 0 dikalikan 0 ditambah F3 nya. F3 nya 8 dikali sinus 270. Nah, itu di sini berarti dia min 1 ya. Min 1. Sedemikian hingga ini coret 2 kali 4 8 ditambah 0 dikurangi sebentar. Ini 2. Benar ya? Oh ya benar. Dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, sedemikian hingga kita langsung bisa cari resultannya. Resultan sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 100 sama dengan 10 Newton. Jadi resultannya adalah 10 Newton di situ. Oke, clear ya? Ketemu ya? Selanjutnya untuk yang nomor keempat. Yang nomor keempat sama persis ya, sama persis, tidak ada bedanya, teknisnya sama, berarti sigma Fx sama dengan F1 kali X, berarti pakainya cos ya, cos 30 ditambah F2 cos 90 derajat ditambah F3 dikali cosinus F2 dikali cosinus berapa itu? 150. Nah, seperti ini. F1 nya itu kita punya besarnya sama semuanya, 20. Cosinus 30 itu adalah setengah akar 3 ditambah cosinus 90 itu 0 ya. 0, tulis saja langsung 0 ditambah dengan cosinus 150 itu adalah min setengah akar 3, berarti 20 kali min setengah akar 3. Nah, ini lihat gampang aja ya, 20 kali setengah, ini setengah akar 3, ini min setengah akar 3, ini kan hilang sama dengan 0 kan, seperti itu. Kemudian kita bisa Fy sama dengan F1 kali Y, kalau Y itu pakai sin ya, Fy sin 30 ditambah F2 sin 90 ditambah F3 sin 150. Nah, sedemikian hingga 20 sin 30 itu adalah setengah ditambah 20 kali sin 90. Sin 90 itu 1 ditambah F3 nya juga 20 sinus 150 itu sama dengan sin 30, setengah ya. Ya, setengah berarti ini 10, ini 10, berarti sama dengan 40 ya, 40. Nah, sedemikian hingga kita bisa mencari resultannya ini ya, soalnya besar dan arah resultan tersebut adalah 40. 0 dan 40 berarti resultannya sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar 0 kuadrat tambah 40 kuadrat sama dengan
jelas 1600 sama dengan 40 Newton. Nah, karena dia positif berarti dia searah dengan F2, ya kan? 40 searah F2. Seperti itu. Jadi 40 searah F2 yang D. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 ini kayaknya nggak ngitung ini. Nomor 5 itu. Diagram vektor yang memenuhi persamaan A min B sama dengan C adalah, nah ini gampang saja, A min B sama dengan C. Nah ini kalau kita buat, dia itu vektor yang merupakan penjumlahan, berarti kan A sama dengan B ditambah C. Berarti B tambah C itu berurutan. B tambah C itu berurutan. Dilihat. B ditambah C itu berurutan, akan sama dengan A. Nah yang dua ini ya, B, maksudnya B ditambah C itu searah semua. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Nah, ini kan kelihatan. Ke sana baru bertuburkan dengan A-nya itu yang selama dia bersinggungan kayak gini, berarti dia pasti merupakan hasilnya. Berarti yang tepat adalah yang B, yang 2. Lanjut yang nomor 6 ya. Nomor 6, F1. Jika sudut apit antara dua vektor gaya F1 dan F2 adalah theta, perkalian vektor F1 dan F kali F2 akan memiliki nilai minimum jika besar sudut theta sebesar, nah ini gampang saja ya. Nomor berapa ini? Nomor 6 ya. 6 itu F1 kali F2 itu sama dengan besar F1 kali besar F2 dikalikan sinus theta. Nah, agar minimum itu kan sinus theta mestinya 0 ya. Kalau sinus theta sama dengan 0 itu tetanya berapa? Tetanya tentu adalah 0 derajat. Selesai. Berarti sudutnya mestinya adalah 0 derajat. Oke, gitu. Kita lanjut untuk yang nomor 7. Nah, ini sudah mulai rada complicated ini. Ini sudah mulai mikir ya. Sudah mulai complicated. Nomor 7. Tarik napas dulu, cari makanan dulu atau camilan dulu sembari kita melihat proses pengerjaannya. Bola P terletak pada ketinggian 75 meter vertikal di atas bola Q. Pada saat bersamaan bola P dilepaskan, bola Q dilempar. Nah, berarti ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi, satu bola dilempar ke bawah, satu bola dilempar ke atas. Nah ini kalau yang di atas itu adalah P, sedemikian hingga ini ketinggiannya adalah 75 meter. Seperti ini. Ini P, ini jelas Q. Berarti kalau jatuh bebas itu jelas V apa? VOP, V0P-nya itu 0. Kalau ini V0Q sama dengan, nah kalau ini diketahui dilempar dengan kecepatan 15 meter per sekon, berarti ini adalah 15 meter per sekon. Nah, kita bisa menuliskan bahwa jarak 75 ini itu merupakan penjumlahan dari jarak yang ditempuh P dan jarak yang ditempuh Q. Berarti kita bisa menuliskan HP tambah HQ, HP ditambah HQ itu sama dengan 75, ya kan? Nah, dari sini Pak Jul tulis di bawah ya, karena nanti nggak cukup. H itu kan rumusannya adalah V0P kali T ditambah setengah GT kuadrat ditambah V0Q kali T ditambah setengah G. Yang satu mesti, yang P ini mestinya negatif ya, karena yang Q ini mestinya negatif karena melawan gravitasi bumi ya. Ini G-nya mesti negatif ini. Berarti V0Q itu berarti di sini mestinya min setengah GT kuadrat sama dengan 75. Nah, ini ada setengah GT kuadrat, ini ada setengah GT kuadrat. Ini berarti ini bisa hilang ini. V0P-nya itu 0.
berarti di sini 0. Berarti 0 ditambah 15T sama dengan 75. Tentunya adalah 15T sama dengan 75. T sama dengan 75 dibagi 15 sama dengan berapa ini? 5 ya. 5 sekon. Nah, T-nya adalah 5 sekon. Berarti yang pertama salah ya ini. Pada saat 3 sekon setelah bola P dilepaskan. Ini salah. Kemudian kita inspeksi yang kedua. Pada saat bola Q turun ke permukaan, pernyataan berikut yang mungkin menunjukkan bola P dan Q akan bertemu pada saat bola Q turun ke permukaan tanah. Sebentar. Maksudnya apa ini? Sebentar. Maksudnya apa ini? Ini kalau 5 second itu juga sudah benar ya. Untuk nomor 1 pada saat 3 sekon setelah bola P dilepaskan. P dan Q akan bertemu pada saat 3 sekon setelah bola P dilepaskan. Salah, mestinya kan 5 sekon ya. Setelah 5 sekon. Kemudian P dan Q akan bertemu pada saat bola Q turun ke permukaan. Turun ke permukaan. Benar ya ini ya mestinya ya. Pada saat coba kita tinjau untuk T-nya, T si VQ. Berarti kita cari T max dari Q. T max dari Q itu kan berarti kan saat dia pada posisi titik tertinggi. T max itu sama dengan V0Q per G. Ini dari rumus apa coba? Ingat-ingat. Kalau sampai nggak ingat, wah dan kebangetan ini. Ini kita peroleh dari rumus VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini rumus ini dapatnya itu seperti ini. Ini dari sini rumus dasarnya. Karena VT-nya pada saat di puncak itu kan dia 0 ya. Dan G-nya itu min di sini, min GT. Min GT pindah ruas kan jadi GT. GT sama dengan V0, maka T sama dengan V0 per G. Sedemikian hingga V0 Q-nya adalah 15, G-nya adalah 10, 1,5 sekon. Nah, maksimumnya 1,5 sekon, padahal dia bertemunya 5 sekon. Berarti bertemunya saat dia turun. Seperti itu. Jadi saat Q itu ke atas 1,5 detik, terus turun 3,5 detik, baru ketemu P-nya ini langsung nyusul, langsung nempel. Jadi istilahnya gini, ini P sudah sampai sini, ini 1,5 detik ya, terus P-nya itu baru nempel di sini gitu loh ceritanya. Untuk yang nomor 2 ini. Nah ini hati-hati, ini jebakannya banyak. Berarti benar ya untuk yang 2. Kemudian yang ketiga, pada ketinggian 50 meter di atas posisi, kita lihat H-nya. H sama dengan V0Q kali T ditambah Q itu kan ke atas ya. Ke atas itu berarti dia min setengah GT kuadrat. Kayak gini sama dengan 15 kali 5 dikurangi setengah kali 10 kali T kuadrat. T-nya jelas 5 sekon ya. Berarti 15 kali 5 adalah 75 kurangi 125 sama dengan min 50 meter. Nah, pada ketinggian 50 meter di atas posisi bola Q ya, berarti dia benar. Ini 50, ini 50. Coba kalau yang keempat, pada saat kelajuan kedua bola sama, kelajuan dua bola sama, berarti VB sama dengan V0P ditambah GT sama dengan karena V0 nya 0 ditambah 10 kali 5 sama dengan 50 meter per sekon. Sedangkan VQ nya sama dengan V0Q dikurangi GT sama dengan 15
dikurangi 10 kali 5 sama dengan 15 dikurangi 50, berarti kurang 35 meter per sekon. Nah ini kan tidak sama ya, salah. Berarti yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Selesai. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ya di sini. Sekalian Pak Jul naikkan. Nomor 8. Gerak mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan V terhadap waktu T seperti pada gambar di atas jika luas yang diarsir 30 meter, besar T adalah. Nah, ini gampang aja ya, tinggal cari luasan dari ini. Berarti disitu kan diketahuinya adalah S sama dengan 30 meter. T-nya berapa? Sedemikian hingga kita punya S ya. S itu kan merupakan luasan dari kurva ini ya. S itu kan sama dengan V kali T. Karena V kali T, maka kita mau cari jarak atau S ini cukup cari luas ini aja. Berarti S sama dengan trapesium. Ingat, jumlah sisi sejajar dibagi 2, kalikan tingginya. Ya. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kalikan tingginya. Berarti di situ sisi sejajarnya kan 6 sama 14 ya. Berarti 6 tambah 14 dibagi 2 kali tingginya adalah T dikurangi 4 per enggak ya. Ini udah dibagi 2 kok ya. Enggak dibagi 2 lagi, sama dengan S-nya luasnya 30. Nah, berarti 6 tambah berapa ini? 14 itu kan 20. 20 per 2 kali T min 4 sama dengan 30. Coret-coret 10. Coret dengan ini 3. T sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 sekon. Nah, ada ya di situ 7 sekon. Selanjutnya nomor 9, mobil yang mula-mula diam kemudian melaju dengan percepatan tetap 2 meter per sekon. Berarti nomor 9 mula-mula diam, berarti V0 sama dengan 0, A nya sama dengan 2 meter per sekon, T nya setelah mobil melaju selama 5 sekon, mesinnya dimatikan dan mengalami perlambatan tetap. Lalu mobil berhenti 5 sekon kemudian. Ya. 5 sekon kemudian, berarti T-nya 5. Berarti kita cari V1 dulu. V0 ditambah AT sama dengan 0 ditambah A-nya 2 kali 5 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ketika ini saat belum dimatikan ya. Saat belum dimatikan. Kemudian ketika mesin dimatikan, berarti V2 sama dengan 0, T-nya sama dengan 5 sekon juga. Jadi jalan dulu 5 sekon, dari diam jalan 5 sekon, kemudian langsung setelah 5 sekon itu langsung dimatikan, dan setelah 5 sekon dia langsung berhenti. Berarti kita bisa menulisnya V2 sama dengan V1 ditambah AT. Sama ya rumusnya. V2 nya dia berhenti, sama dengan V1 nya kita pakai yang ini 10 ditambah A, karena selang waktunya juga 5 sekon kayak gini. Berarti otomatis AS sama dengan min 10. Sorry, 5A. Ini 5A. 5A sama dengan min 10. A sama dengan min 10 per 5 sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jarak yang ditempuh bagaimana? Jarak yang ditempuh gampang saja. S sama dengan V1 kali T ditambah setengah AT kuadrat ya. V1 nya tadi sudah kita ketahui 10, berjalan 10 selama 5 sekon dulu, ditambah setengah, A nya ingat negatif, T nya selang 5 waktu juga, 5 sekon maksud saya. Nah seperti ini berarti 50 kurangi, nah berarti kan min 1 kali 5 kuadrat 25, kurangi 25 sama dengan 25 meter.
Jadi jawabannya adalah 25 meter ya, ada jawabannya di situ. Yang D. Oke, kita lanjut nomor 10. Ini kayaknya soal hiburan nih. Roda P dan Q yang bersinggungan memiliki jari-jari masing-masing. Nah, ini jari-jari yang bersinggungan. Jadi roda yang pertama gini. Yang gede itu P, berarti ini yang P ini. Ini P. Ini Q ya, seperti ini. Ditulis saja untuk yang diketahui, RP-nya sama dengan 18 cm, RQ-nya sama dengan 12 cm, VP-nya sama dengan 6 meter per sekon. Nah, kalau kayak gini itu kan yang sama adalah kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudutnya. Berarti WP itu kan sama dengan WQ. Kan seperti itu. Nah, sedangkan omega itu kan berbanding terbalik dengan jari-jari. Omega, kecepatan sudut itu berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Sedemikian hingga kita bisa tulis WP per W omega ya, bukan W. Q sama dengan RQ per RP. Kan seperti ini. Omega P-nya sebentar, kecepatan linear. Loh. Sorry. Pak Jul salah ini. Kecepatan linear. Perbandingan kecepatan sudut roda P. Sebentar. Kecepatan linearnya 6 ya, berarti VP ya. Kalau yang diminta karena omega kecepatan sudut, yang diminta adalah perbandingan kecepatan sudut. Nah, berarti kalau kecepatan sudut itu kan berarti sama saja perbandingan berbanding terbalik dengan jari-jarinya ya. Ya sudah, tinggal kita tulis saja di sini RQ-nya kan 12. RP-nya 18. Sederhanakan bagi 6 itu 2, sini 3. Berarti 2:3 ada ya yang C. Selanjutnya nomor 11. Nomor 11, sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 72 km per jam. 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon ya. Berarti theta sama dengan 53 derajat, kemudian 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Kan gini. Maka Hmax sama dengan V0 kuadrat kali sinus kuadrat theta per 2 kali G, 2 kali gravitasi. 20 kuadrat kali sinus 53 derajat itu sama dengan berapa tuh? Bentar, Pak Jul cari kalkulator. Sinus 53 derajat. Ini kalian sambil ya, diteliti juga nanti kalau Pak Jul khilaf. Sinus 53 derajat. Ini ya. Kelihatan enggak ini? Oh, belum saya cerahkan ya. Nah, ini kita anggap 0,8 gitu aja. 20 kuadrat kali 0,8 berarti berapa tuh? 0,8 kali 0,8. 0,64 per 2 kali 10. Nah, ini silahkan dihitung. Kalau Pak Jul itu ngitungnya tadi sekitar 12,8. Sekitar 12,8 meter. Seperti ini. Tapi silahkan dihitung lagi ya. Dibuat di cross check lagi. Selanjutnya untuk yang nomor 12. Nah, ini ya agak ribet nomor 12. Nomor 12 di situ diketahui ada F1, F2 dan F3. F1 sama dengan
berapa itu? F1 20 Newton, 20 Newton, F2 15 Newton, F3 sama dengan 5 Newton. Nah, yang diminta adalah jika massa balok 2 kg dan kondisi antara balok serta lantai licin, balok tersebut dalam keadaan, nah kita bisa lihat dari sigma Fx nya aja. Ini kan nanti kita hitung resultannya. Berarti sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x ditambah F3x. F1 nya jelas F1 kosinus alfa ya. Kosinus alfanya 60. Kayak gini. Ditambah F2 nya min. Ini tanda min ditambah F3. Berarti F1 nya 20 kali kosinus 60 itu setengah ya. Setengah dikurangi F2 nya adalah 15 ditambah F3 nya itu 5. Nah, ini 10 dikurangi 15 itu kan tinggal 5. Bener ya? Min 5 ditambah 5 sama dengan 0 Newton. Karena 0 Newton berarti dia diam, tidak bergerak ya. Yang A. Di sini jawabannya. Kemudian yang ke-13. Gambarnya seperti ini. Saya gambar aja. Ini lantainya. Alfa F sama dengan 50 Newton. Ini M sama dengan 2 kg. Nah, langsung kita bisa mengerjakan kalau ini. Sebenarnya penampilannya enak di sini ya, kayak gini ya. Sini soal, sini pengerjaan gitu. Benda bermassa 2 kg dan berada di lantai kasar diberikan gaya dorong seperti gambar di atas. Jika koefisien gesek kinetik 0,2 dan koefisien gesek statisnya 0,5 serta tangan alfa sama dengan 3/4, besar gaya gesek yang bekerja pada benda adalah. Nah, untuk mencari gaya besarnya gaya gesek berarti kita mestinya adalah mencari nilai dari gaya normalnya dulu ya. Gaya normalnya dulu. Kalau gaya normal itu kan seperti ini. Ke atas ini N. Nah, ini kita bisa mencari masing-masing unsurnya. Berarti karena dia diberi gayanya kan seperti ini. Nah, otomatis untuk gaya yang ke bawah kayak gini berapa? Otomatis kalau yang ke bawah itu kan sama dengan F sin alfa, kan gitu. Kalau yang miring ke sini itu F kosinus alfa. Iya kan? Seperti itu. Kan ini. Alfanya ini, otomatis kan di hadapannya di sini kan F sin. Ini arahnya ke bawah. Nah, ini W. Kan seperti itu. W itu sama dengan massa kali gravitasi. Jadi kita bisa menghitung ya. Menghitung mengenai gayanya untuk F sigma Fy karena vertikal. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat yang ke atas, arah ke atas, tentukan arah ke atas itu positif. Arah yang ke bawah itu berarti kalau arah ke atas positif berarti arah ke bawah itu negatif. Berarti N ini ada arah yang ke bawah min F sin alfa. Sin alfa min Mg sama dengan 0. N sama dengan F sin alfa plus Mg. F-nya kan tadi 50 ya. 50. Nah, sinus alfanya kita cari dari tadi apa ya? Tangan alfa sama dengan 3/4. Otomatis tangan itu kan Y per X ya. Berarti kalau sin, berarti ini kan otomatis R-nya berapa? R-nya sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti kan akar 25. Berarti R-nya 5. Berarti otomatis sinusnya adalah sinus alfa sama dengan Y per R. Y-nya 3, R-nya 5. Berarti 3/5. 5 ditambah M kali G, masanya 2 kg, kali 10. Ini coret 10 kali 3, 30 ditambah 20 sama dengan 50 Newton.
Nah, gaya normalnya 50 Newton. Otomatis kita bisa mencari gaya geseknya. F gesek sama dengan mu K. Gesek itu kinetik ya, yang dipakai mu K-nya, mu kinetiknya dikalikan N. Nah, mu K kinetik berapa? 0,2 kali 50 sama dengan 10 Newton. Berarti gaya geseknya adalah 10 Newton. Kalau gesekan kinetik dia memungkinkan bergerak. Kalau statis dia belum bergerak. Seperti itu. Kita lanjut nomor 14. Planet R dan planet S memiliki perbandingan jari-jari 2:5 dan perbandingan massa adalah 4:7. Perbandingan percepatan gravitasi planet R dengan S adalah, nah kita lihat dulu mengenai perbandingan. Percepatan gravitasi itu kan simbolnya adalah G ya. Jadi GR per GS sama dengan GMR per RR kuadrat, kan seperti ini. Dibagi dengan GMR dibagi RS kuadrat. Kan seperti ini. Iya kan? Nah, di situ ada perbandingan jari-jari dan perbandingan masanya. Ini kan G-nya bisa di ini GMR MS. Nah, berarti sama dengan MR berapa? MR-nya adalah 2 per RR-nya 4 kuadrat dibanding 5 per sorry M 7 ya. Sebentar. MR massa R itu 4 per 2 kuadrat dibagi dengan 7 per 5 kuadrat, kan gitu. Sedemikian hingga 4 ini dibagi 2 kuadrat kan hilang 1 ya, sama dengan 1/7 per 25. Dirasionalkan saja. Kok dirasionalkan, apa, dikalikan dengan 25 ya, kali 25 berarti 25/7. Berarti jawabannya adalah 25/7 ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini nomor 15 ya. Pak Jul tidak akan bahas semuanya karena nanti akan panjang lebar, nanti kalian bosan. Belum tentu Pak Jul buat juga nanti kalian tonton. Nanti untuk melihat kelanjutannya nanti silahkan bisa disimak di video eksklusif ya. Seperti itu. Tapi ini kita selesaikan dulu untuk yang nomor berapa ini? 15. Nah, ini complicated sekali ini. Kita lihat. F ini M1, M2, M3. Ini T1, T2. Ini berapa ini? 1 kg, 2 kg, 3 kg. Mu K-nya sama dengan 0,1 dan F-nya sama dengan 30. Di sini 30 Newton ya. 30 Newton. Oke, clear ya. Tinjau benda 1 sekarang. Benda 1. Benda 1 itu yang ini ya. Berarti sigma Fx sama dengan benda 1 sigma Fx sama dengan M kali A. Berarti sama saja, ini kan ada T12 dikurangi F G1 sama dengan M1 kali A. Kan seperti itu. Fg itu gesekannya ya. Fg itu ini gesekannya ini. Nah, ini kan ada gaya gesek yang ke sana. Ini juga ada gaya gesek yang ke sana. Ini juga ada gaya gesek ke sana. Ini makanya T12 itu yang ini ya.
T12 dikurangi FG1 sama dengan M1 kali A. Sedemikian hingga T12 itu maksudnya tegangan tali massa 1 terhadap massa 2 sama dengan M1 kali A ditambah FG1 sama dengan M1 kali A ditambah FG1 nya adalah mu K dikali M1 kali G. Kan seperti ini. Benda 2 sekarang. Benda 2 itu juga sama. Nah, ini berarti sigma Fx sama dengan M2 kali A seperti ini. Kemudian di situ ada T23 dikurangi T12 dikurangi, nah gaya geseknya ini T2 nya kita sepakati yang ke kanan kan positif, ini T23, ini T12, ini ke kiri, ini kan seperti ini. Nah sebentar, nah seperti ini. Jadi meninjaunya caranya gini. Nah ini kan ada T23 dikurangi T12 dikurangi gesekannya FG2 sama dengan M2 kali A. T23 sama dengan M2 kali A ditambah T12 ditambah FG2. Berarti T23 sama dengan M2 kali A. T12 nya ini ya. T12 nya benar ya ini ya. M2 T12 FG2. T12 kan M1 ya. T12 nya ini ditulis ditambah M1 kali A ditambah mu K M1G ditambah mu K M2 kali G. Seperti ini. Nah, kemudian benda ketiga sekarang. Nah, ini tinjaunya seperti ini. Nah, berarti benda 3 sigma Fx sama dengan M kali A. Tapi kalau yang konteks benda 3 di sini otomatis MK ini 3 ya. Nanti M-nya adalah fokus ke 3. Berarti kita bisa tulis F dikurangi, F kan ke kanan, dikurangi T23 dikurangi FG gesek 3 sama dengan M3 kali A. Kan seperti itu. Nah, sekarang T23 nya kan ada ini. Tinggal disubstitusi saja. Berarti F sama dengan berapa ini? T23 ditambah FG3 ditambah M3 kali A. Nah, ini Pak Jul tulis yang di depan aja dulu ya. M3 kali A, T23 nya kan ini. Ya kan? Atau gesek dulu, gesek 3 dulu ditambah mu K kali M3 kali G. Kan gitu. Ditambah baru T23 nya. Nah, ini tinggal disalin ke sini. Salin ke sini. Berarti M2A ditambah M1A ditambah mu K M1G ditambah mu K M2G. Kan seperti itu. Tinggal dikelompokkan sekarang, ini ada M3, M1, M2. Kan seperti itu. Nah, ini masing-masing juga ada yang sendiri-sendiri itu. Berarti ini ada, ini juga kelompok sendiri, kelompok sendiri, kelompok sendiri. Nah, ini kan sama-sama punya M1, M2, M3. Sama dengan M1 tambah M2 tambah M3. Ingat hukum distributif ya. Dikali A ditambah mu K kali G. Seperti ini.
Nah, sedemikian hingga, waduh kertasnya kurang ini, panjang ya, ini baru satu soal ini. Ini sampai sini kita akan mencari, berarti F nya udah ketemu ya, ini kan sama saja F juga. Berarti kalau mau mencari A, berarti kan A ditambah mu K kali G itu kan sama dengan F per M1 plus M2 plus M3. Berarti kalau A sama dengan F per M1 plus M2 plus M3 dikurangi mu K kali G. Seperti itu. Tinggal kita masukkan F-nya 30, M-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi mu-nya 0,2. Sebentar. Mu-nya itu 0,1. 0,1 kali G 10. Nah, sedemikian hingga 30 dibagi 6 dikurangi ini kali ya, ini 3 kali ini 0,1 kali 10 itu 1 sama dengan ini coret-coret 5 kurangi 1 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan talinya T1 T2 ya. Nah, kita kembalikan lagi tadi T1 nya ini, T12 ini, T23 nya ini ya. Berarti kita tinggal masukkan saja T12 sama dengan M1 kali A ditambah mu K kali M1 kali G sama dengan M1 nya kan 1 kilo, 1 kali 4 ditambah 0,1 kali 1 kali 10 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 Newton ya kan, 5 Newton. Nah, berarti kemungkinannya B dan C. Sekarang T23 nya, T23 sama dengan M2 kali A ini ya, M2 kali A ditambah M1 kali A ditambah mu K M1 kali G ditambah mu K kali M2 kali G. M2 nya tadi jelas 2 kilo ya, 2 kali 4 ditambah 1 kali berapa tadi, 1 kali M1 nya 1 kali 4 ya Allah, tambah mu K nya 0,1 kali 1 kali 10 ditambah 0,1 kali 1 kali 2 kali 10, 8 tambah 4 tambah 1 tambah 2 sama dengan 15 Newton. 5 Newton dengan 15 Newton yang C. Oke gitu ya, saya rasa cukup. Sampai ketemu di video eksklusif untuk melihat kelanjutan soal yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.